Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman, kali ini sudah tidak bertemu sangat lama bersama kami. Nah, kebetulan hari ini adalah momen yang sangat spesial. Saya bertemu dengan sahabat baru nih, teman-teman. Kebetulan kemarin kita baru saja ketemu di mana? Di warung kopi ya? Iya. Iya, kita ketemu di warung kopi dan bahas masalah ini hal yang belum pernah aku bahas, yaitu terkait dengan perikanan. Wes sarjana perikanan apa duduk iki, Nggo? Bukan dong. Bukan. Nah, oke. Kebetulan yang di samping saya ini adalah Mas Buyut Gusti. Buyut Gusti. Iya. Oke, Buyut Gusti. Ini memang namanya Buyut. Iya, Mas. Kenapa kok bisa Buyut itu? Oke. Saya itu awalnya itu dulu waktu ayah saya merantau, itu belum menikah ya. Belum menikah, terus ya. Itu ada welingan dari mbahnya dulu, Mas. Ada welingan dari itu mbah. apa ya, kayak Apa? welingan ini kayak nasihat lah istilahnya, nasihat supaya nanti sok gayo marga. Nah, itu sebenarnya ayah saya tuh nggak harus kok dikasih marganya harus buyut gitu, enggak sebenarnya. Ya saya nggak tahu kok ayah saya tuh tiba-tiba kasih buyut tuh, nggak tahu filosofi kayak apa, nggak tahu. Filosofi kayak apa nggak tahu. Iya, nggak tahu. Manut ayah ya, sampean wis ya. Dan itu. yang pertama dikasih nama buyut sampean. Iya, saya. Kebetulan jadi adik-adik saya itu semua ada buyutnya. Iya. Berarti buyut itu memang marga. Nah, kira buyut itu kamu sudah tua gitu loh. Masa tua wajah kok sih enom. Lah iya tuh. Oke, Mas Gusti, selama ini sering kegiatan apa selain kan kemarin kita ngomong masalah ikan ya? Iya. Selain masalah ikan, mungkin Mas Gusti bisa ngenalin dulu lah kepada teman-teman semua kegiatan selama ini apa kira-kira? Oke. Ya, sebelum bahas ikan nih, saya cerita dikit ya soal kenapa kok saya bisa terjun ke ikan. Ini. Iya. Awalnya itu tahun waktu musim marak-maraknya corona dulu, Mas. Itu waktu berapa ya? 2019 atau? Corona itu 2019. Ya, 2019 awal ya. Awal 2019. Itu saya awalnya kan itu perkuliahan kan belum selesai nih saya, belum lulus. Terus habis itu semester berapa waktu itu? Itu habis KKN kalau nggak salah semester 6-7. Oh, 6-7-an, iya. Mau itu PPL, habis KKN PPL gitu. Nah, habis itu kan masuk perkuliahan, habis KKN selesai. Nah, perkuliahan itu masuk corona itu diliburkan, Mas. Libur total, nggak ada aktivitas. Nah, saya di rumah bingung. Ngapain yo? Nggak ngapain itu? Nggak oleh sangu barang. Bingung nih. Wong lanang nggak oleh sangu bingung, Mas. Wong lanang nggak oleh sangu gitu. Bingung yo. Bingung. Kayak sopo sangune? Ya, itu loh. Kayak kencan ngono ya. Kebetulan kok masih belum ada. Belum ada? Belum ada. Oh ya, monggo teman-teman silahkan. Bagi penonton ini ada yang orang jomblo, guys. Masih trauma dengan yang ada inisial O-nya. Oh, gitu. Iya. Lanjut dulu. Iya, oke. Itu nanti aja ya. Ini bahas soal tadi masuk corona ya. Terus saya tuh bingung, terus akhirnya gini. Saya tuh kebetulan punya teman dekat ya. Teman dekat saya itu namanya Garindra. Nah, itu Garindra. Itu saya itu kalau ada apa-apa itu biasanya konsultasinya sama dia. Dia pun sebaliknya gitu. Nah, itu kebetulan nih saya kan teman game juga. Terus pada saat itu dia tak ajak game kok agak agak slow respon. Tak tanya. Nyapa we kek kok malah angel dijak game. Aku aku ning BLK. Ning BLK. Nah, aku kan sering bilang nih, Mas, sama dia gini. Pokoknya lainnya info, aku jaen. Oke, siap. Lah, ini kok tiba-tiba dia juga bilang, aku nggak dikasih info. Nah, aku nggak terima, Mas. Akhirnya tanya-tanya dia caranya seperti apa. Akhirnya saya ikut BLK. Alhamdulillah itu keterima. Masuk apa bagian apa di BLK? Nah, BLK itu apa? Aku waktu itu kan tanya temanku yang Garin itu. Awakmu njipuk apa? Aku njipuk officer gitu loh, office work kayak gitu-gitu. Nah, itu saya kebetulan cari itu juga nggak ada. Itu waktu APBN tahap 3 itu terakhir kayaknya, Mas. Penutupan waktu itu, waktu 2019 itu terakhir. Saya ambil jurusan barbershop. Iya. Jadi sampean bisa nyukur? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa. Wah, rambut saya nih nanti sampean cukur ya?
bisa. Gratis kalau saya. Iyalah, nggak apa-apa. Siap. Berarti berapa tahun ini gratisnya? Gratisnya sampai tua nggak apa? Lumayan misalnya cukur langganan gratis ra aku ya. Wis sampean lek pengen cukur nang Mas Gusti gak apa. Oke. Bentar lagi buka. Oh, alhamdulillah semoga lancar Mas. Oke, lanjut. Nah, habis itu saya masuk jurusan barbershop itu ya. Nah, saya lulus dari PLK. Nah, saya itu bingung juga. Setelah lulus kok ya nggak ada panggilan. Pengen buka sendiri tapi ya modalnya bener-bener nol ya, nggak bingung nih. Bingung terus akhirnya saya futsal. Saya futsal? Iya, saya futsal. Habis itu ada temen nih yang nawarin, Mas. Pengen nggak buka ning aku, tapi babat Mas. Babat ya mestinya pas sampean main futsal sama teman-teman, ada teman yang datang ke sampean lah. Nyamperin terus dia tahunya juga dari teman saya. Terus bisa kursus barber gitu. Habis itu oke lah saya coba dulu. Saya coba 1 bulan itu ya alhamdulillah punya sedikit skillnya terupgrade gitu Mas. Ada yang bimbing itu orang barber beneran. Kalau waktu di BLK itu mohon maaf ya ini, yang ngasih apa ya, yang ngasih materi, yang bimbing praktek itu orang salon sebenarnya Mas. Jadi bukan asli barbershop dulu waktu BLK. Habis itu keluar BLK mungkin buat evaluasi ke depannya ya. Ya, betul. Kalau buat kegiatan barbershop gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Habis itu 1 bulan itu saya memutuskan untuk keluar Mas. Nah, kenapa keluar? Karena ya kayak kurang fair gitu Mas, antara si pemilik model sama si capster. Istilahnya itu capster kalau barbershop itu. Yang motong itu capster namanya. Nah, itu kurang gimana ya? Kayak nggak adil gitu menurut saya. Dan itu pun saya itu sama teman saya BLK juga saya tarik ke situ buat teman saya. Jadi 2 orang itu memutuskan untuk keluar. Ya itu alasan lebih detailnya itu nggak bisa di-sharing lah. Oke, nggak masalah. Nah, terus habis itu saya keluar dari situ langsung ditampani orang barber juga. Cukur ganteng. Nah, itu di situ. Nah, itu cabangnya ya ada 2 lah. Dulu saya disuruh disuruh handle yang ngunut. Itu berapa bulan Mas? Lumayan lama. Lumayan lama. 1 tahun Mas. 1 tahun? 1 tahun. Wah, lama ya berarti. Lumayan. Berarti sambil kuliah sampean? Iya. Barber. Kebetulan kan kuliah itu masih bener-bener kosong, bener-bener masih belum beroperasi sama sekali. Nah, habis itu setelah di barber itu jarak 1 tahun itu 1 bulan yang terakhir Mas. 1 bulan yang terakhir itu kayaknya barbernya itu mau habis kontrak bangunannya itu. Oh, tempatnya sampean kerja itu. Iya, mau habis kontrak. Terus ditanya sama si yang punya tempat itu, Mas, ini bosnya sampean mau lanjut enggak? Yang ditanya itu saya. Mau lanjut enggak gitu. Terus saya bilangin ke bos, Mas ini gimana, mau lanjut enggak? Lah piye? Ning kono sepi apa rame? Yo kadang yo Mas, lek wayah udan ngono kae pasti sepine lah wong cukur udan-udan mesti sesuk-sesuk ngono. Apa yo ngene, sampean lek sir motong ning gang riyae iki kono ditutup ae, gak apa-apa. Engko aduh golek nggon liya, kono yo rada sepi kok Mas aku ket biyen. Oh iya. Terus akhirnya pindah Mas. Nah, di sela-sela waktu mau pindah itu, saya nih kebetulan itu motong orang. Saya kenalan nih Mas, namanya siapa? Mas Wiwit. Mas Wiwit. Nah, rumahnya mana Mas? Bener jadi. Wah, aku tanya, bener jadi tempatnya ikan hias Mas. Banter kan ya Mas ya. Oke. Nanti takut teman-teman nggak kedengeran. Oh iya, siap. Lanjut. Halo, tes. Ya. Itu namanya Mas Wiwit. Ya. Mas Wiwit itu dia itu kebetulan juga apa ya? Pengepul ikan hias. Besar banget. Salah satu yang besar juga di desa itu namanya Sumber Gempol, Desa Mendiljati Mas. Sumber Gempol Mendiljati. Iya. Oke. Nah, itu saya sharing-sharing. Ikan apa aja Mas yang dijual? Ya banyak Mas, ikan alusan, ikan gupi, iwak besar, koi segala macam. Terus sama punya iwak hias. Aku ditanyain gitu. Iya, aku ditanyain gitu Mas. Ada Mas moli sama gupi. Loh, sing jebuk sapa Mas? Biasanya jebuk bakul mek payu sakmene ngono Mas, mau murah wae. Ya jesok sampean nggo sampel 100 ning mahku yo. Sampel 1? Iya, 100 ekor dibawa ke rumah. Saya bawa nih sampel ikan gupi saya tanya. Iki Pak gupi apik Mas. Iki payu sitoke nyewunan.
Ngono Mas. Lah bakul lek cipuk mek 250 per ekornya. Iya. Nah, mari ngono Mas, aku akhirnya jualnya kemana Mas? Belum ya? Apa? Sama dikasih tahu jualnya atau hanya disuruh ngirim sampel itu ke Mas Wiwit itu Mas. Oh, suruh ngirim sampel dulu ke Mas Wiwitnya. Iya, sama Mas Wiwit itu dibeli sama dia. Oh, dibeli 1.000. Iya. Anjir. Terus 1.000 per ekor dan itu lumayan kan? Lumayan lah ya. 750 KCE. Iya. Terus habis itu yo saya malah lumayan nih kayak mulai semangatnya ikan Mas. Mulai dari itu semenjak itu terus bikin akuarium kecil-kecilan buat display lah segala macam cuma 3 Mas. Waktu itu awal ikan apa Mas? Dulu awalnya ikan gupi, ikan moli, ikan predatoran kecil-kecil. Saya tuh dulu gini ke pengepul besar gitu. Saya tuh beli skala kecil. Nah, nanti saya jual lagi di online, di Facebook kayak gitu. Kalau sekarang fokusnya ngerumat. Iya. Apa? Ngerumat areke. Areke sapa? Areke kae ning kono ado. Enggak, guyon. Iya. Ngerumat ikan apa sekarang, Mas? Kalau sekarang itu fokusnya ke koi, Mas. Koi. Iya. Kalau dengar-dengar koi itu ada banyak macamnya, Mas ya? Banyak banget Mas macamnya. Banyak. Berapa kira-kira? Sekitar berapa ratusan gitu? Oke, kalau untuk yang untuk yang jenis paling umum ya, paling dasar itu 3 Mas sebenarnya. Ada jenis kohaku. Kohaku itu warnanya merah sama putih. Merah putih. Iya. Merah sama putih. Terus kemudian soa. Soa itu warnanya 3. Merah, hitam, putih. Tapi dominan di hitamnya. Jadi soa yang bagus itu yang hitamnya bagus. Nah, gitu. Warna pelangi ada nggak, Mas? Warna pelangi nggak ada, Mas. Nggak ada. Ada yang nanti antikan ada, Mas. Antikan nanti tak jelasin. Terus sama yang sanke. Nah, sanke ini biasanya gandengannya sama kohaku itu. Hampir sama. Iya, tapi warna juga 3 kayak soa. Ada merah, putih sama hitam. Itu. Terus bedanya sama soa, itu kalau sanke itu tidak ada motogoro-nya. Jadi motogoro itu apa? Motogoro itu kalau di soa itu ada istilah motogoro itu di pangkal siripnya itu ada hitamnya. Oh, ada celeret hitam gitu. Ya. Iya, hitam kecil gitu. Di pangkalnya itu. Misalnya gini ya, di sininya gitu. Pangkalnya gitu. Itu ada istilahnya juga ya, kecil itu ya. Iya. Motogoro. Susah ini jualan koi piye ya, aku gak paham ya. Enggak, Mas, itu nanti pasti paham sendirinya. Oke, lanjut. Ada apa lagi tadi? Terus ada jenis polosan, Mas. Polosan itu yang warnanya coklat kayak tembaga dan namanya cagoy tembaga. Ada black cagoy itu yang warnanya hitam seperti itu. Ada midori itu polosan juga, warnanya cenderung ke hijau ke kuning-kuningan kayak gitu. Terus ada karasi. Nah, karasi ini ada 2. Karasi biasa itu warnanya agak ke krem. Karasinya agak kuningnya itu, bukan? Karasi itu ada 3 kelas. Karasi biasa, karasi lemon sama karasi red karasi. Ya itu. Terus ada lagi Benigoy. Nah, Benigoy ini polosan tapi merah warnanya. Itu siapa dulu Mas yang ngasih warna ya? Maksudnya yang ngasih nama? Kayak yang Japanese. Enggak, kalau bisnis koi itu kira-kira prospek bisnisnya gimana Mas ya? Menurut sampean? Oke, kalau saya dulu awalnya tuh gini Mas. Dikasih misalnya kita nggak punya stok nih ya, nggak punya stok itu kita searching, tanya teman-teman, tanya yang pernah jual ikan atau gimana, ada nggak nih petani koi yang koinya mau dijual. Kita tanya, kita cek lokasi, nah kita lihat barangnya dulu. Kita barangnya akhirnya potensi nggak ini dijual. Jadi tidak semua koi itu potensi dijual gitu maksudnya? Kalau saya itu kebetulan Mas, yang saya serang itu koi yang kelasnya itu pasar bagus ke atas. Kalau pasar bagus ke atas. Kalau kropiok atau pasar yang agak jelek itu kan nanti harganya kan ikut harga pasar nih. Jadi misalnya pasarannya barangnya beludak dan permintaan sedikit kan otomatis kan harganya turun. Itu kan, barangnya soalnya banyak. Benar. Nah, itu jadi kita nggak bisa harganya ikut pasaran. Tapi kalau ikan grade ke atas itu nanti kita ngasih harga sesuai penghobi, sesuai berarti target pasarnya sampean ini ke penghobi ya? Penghobi koi ya, sama yang grade ke atas gitu. Cara ngrumate koi itu mudah nggak sih Mas sebenarnya? Oke, ngrumat koi ya.
Ya mudah-mudah gampang sih Mas. Ambek ngrumat mudah susah sih. Ngrumat mantan luwih susah apa iki? Luwih susah ngrumat bojone wong. Ngrumat bojone wong sapa sing dirumat iki? Aja to gak iso. Aja to. Yo terus. Balik nih Mas ya iki. Heeh. Pipi ngrumat kok ini. Oke. Lek koi itu Mas, koi itu sulitnya itu dia itu harus cukup oksigen pertama. Oksigen Mas. Jadi pernah dulu kejadiannya. Kan dulu tuh nggak pernah si koi ya, nggak pernah menangani koi nih. Jadi ya nggak pernah dikasih itu namanya aerator itu Mas, kayak yang ngasih duduk di air. Oh iya, aerator. Ya. Itu dulu nggak pernah pakai dulu waktu ikan sebelum koi itu. Buat apa ya? Nah, aku mikirku ya koi ya lah, paling bentarnya enggak lah. Delalah ya Mas. Delalah ya apa bahasa kebetulan itu pernah borong kolam koi. Nah, habis itu ya aeratornya itu cuma buat nambah-nambah dikit aja. Ternyata efeknya ke belakangnya itu karena populasinya banyak dan aeratornya makin kecil, mesinnya kecil, itu koinya kekurangan oksigen dan efeknya nanti bisa ke macam-macam Mas. Ada yang kena sleeping disease. Apa ada ya? Yang sleeping disease itu ikannya itu diem gitu di dasar. Ikan diem itu sakit atau enggak? Diem itu gimana ya? Awalnya dari pertama nih kalau waktu itu kekurangan oksigen, terus ikannya kayak malas berenang Mas. Mek diem. Oh, ya ikan malas berenang. Malas Mas. Kayak wis bed mau tahu pilih mati jar-jar gitu. Cara kasarane lek iso ngomong kayak ngono ya. Cara koi bisa ngomong. Seperti itu. Terus harus obat itu macam-macam dan beda-beda. Jadi misalnya nih ada penyakit Aeromonas. Aeromonas itu obatnya kalau saya biasanya pakai, bisa sebutkan merek nggak Mas ini? Nggak apa-apa ya. Biasanya pakai Top Kill sama Red Blue Dogs atau Red Blue Dogs itu. Itu dua itu saya. Sama kadang Acliplavin kayak gitu-gitu. Tiga itu saya. Jangan lupa ini harus sedia garam. Kalau garam? Iya. Buat apa Mas? Garam itu nanti kalau semisal habis borong koi ya, karena di akuarium itu pasti saya kasih garam. Biar lendernya atau penyakit yang dari kolam sawah itu ternetralisir oleh garam itu. Oke. Jadi aku belum pernah tahu nih masalah perkoian ya. Oke. Nah, ini semakin penasaran ini. Misalnya nih aku sebagai penghobi lah. Aku pengen beli koi di sampean atau beli koi di tempat lain sing cara istilahnya belum steril lah ya. Iya. Ini awal aku itu gimana? Awal mulanya aku harus ngerumat itu gimana? Pertama harus siapkan apa? Pertama kolam di atas atau kolam di bawah yang cocok itu gimana kalau perkoian ini? Yang pertama itu sampean kan sebagai penghobi nih. Sebagai penghobi kan posisi ini. Itu harus tempat itu benar-benar steril. Misalnya saman buat kolam hias ya. Nah, itu airnya itu saman pastiin dulu rembes apa enggak kolamnya. Pertama, kalau udah rembes aman, catnya udah aman, itu dikasih air dulu Mas. Terus biasanya orang-orang itu dikasih gedebok pisang. Itu di mananya Mas? Di kolamnya, di airnya itu. Oh, di airnya. Airnya digenangin, dikasih gedebok pisang. Itu katanya fungsinya supaya menetralkan racun-racun atau amonia yang bekas dari cat kolam atau dari bakteri lain seperti itu. Terus habis itu dikuras total, dibersihkan lagi, dikasih air, dibersihkan lagi, terus diguyang, diresiin ditokne banyune, diresiki, terus dikasih air lagi, direndamkan selama kurang lebih 5 hari minimal. 5 hari. Berarti 5 hari itu enggak boleh dimasukkan ikan dulu lah ya? Enggak boleh ya. Tapi air ada. Iya, biar airnya itu apa ya ngarannya? Air apa lek ngarani ngono kae? Biar bakterinya biar menyatu ya antara bakteri baik dan jahat. Biasanya airnya biar bersih ya no. Nah, itu kalau udah nanti baru aku gak paham. Lali Mas Yohan, buyut to ya. Buyut ya terus. Terus habis itu misalnya saman udah cari-cari, wah ini kok kayaknya cocok nih, aku cari-cari di forum atau cari-cari ke teman yang jualan koi, wah ini kok cocok nih, harganya juga cocok. Nah, itu sampean bilang, sampean tanya, Mas ini udah karantina belum? Kalau dia bilang ini baru angkat dari kolam lumpur Mas, nah itu
kalau bisa jangan dibeli dulu mas. Oke. Ikan itu kalau belum di karantina kalian bilang wis nitip karantina dulu ya nggak apa-apa mas. Berarti di karantina itu maksudnya kayak orang penjual koi itu awalnya di apa? Ya tadi dikasih awal akuarium tadi. Dikasih garam segala macam. Dipilih lah ya. Benar. Iya. Nah, habis itu kalau sudah karantinanan nih, ini udah karantinanan om, biasanya gitu. Oke, deal sama kirim kapan? Dikirim hari Rabu nih, Rabu jam 3 sampai rumah sampai. Itu jangan langsung dimasukkan koinya. Kan biasanya nggak boleh dimasukkan ke kolam dulu. Nggak boleh. Jangan maksudnya nggak boleh langsung ikan nih. Kan biasanya dikardusin sama dikasih plastik, dikasih oksigen sama ikannya gitu kan. Nah, itu diapungin sama plastiknya gitu. Jangan kenapa mas? Jangan diudari dulu bungkusnya. Enggak dibuka dulu lah. Enggak boleh dibuka dulu. Kenapa mas? Itu namanya aklimasi. Jadi biar penyesuaian suhu dulu. Kan biasanya pengiriman itu kan suhunya beda-beda. Terus atau sumber air yang dari seller itu ke tempatnya sama kan sumber air juga beda. Biar adaptasi suhu air sama, minimal itu 15 menitan. 15 menit. 15 menit baru nanti kalau standar saya loh ya, saya tuh ngarahin ke penghobi itu seperti itu. Airnya dicampur sama dibuka nih 15 menit ya, dibuka, airnya dicampur sama air kolamnya sampean. Itu. Nah, baru dikasih obat namanya harus itu. Kalau standarnya saya iya supaya lebih steril lagi. Dikasih yang namanya obat ungu itu loh mas. Apa tuh biasanya? Namanya apa? Lupa ya. Obat ungu gitu wes engkau nanti ya. Nanti tak kasih tahu lah. Teman-teman nanti kalau pengen tahu silakan komen biar Mas Gusti bisa komen di sana. Terus gimana? Buyutik gampang lali. Terus dikasih obat ungu itu baru koinnya itu dibilas mas, dielus-elus pakai obat itu. Habis itu baru obat itu dicampur air dulu enggak? Dicampur di plastiknya tadi loh mas. Oh iya. Dikasih ke plastiknya tadi terus koinnya dibilas-bilas. Habis itu baru wah itu kayaknya ada kucing ya. Ya terus lanjut. Oke, habis itu ya udah wes. Nanti dilihat itu perkembangan ikannya. Selama 3 hari itu wajib dipuasakan. Wajib dipuasakan ikannya. Ikan baru masuk kolam wajib dipuasakan minimal 3 hari. Ikan juga puasa ya? Iya mas. Sama manusia. Tirakat mas. Malah 3 hari tirakatnya. Manusia tirakatnya sedino ra kuat njaluk mangan tok ya. Puasa sik mokel. Lebih ya terus iki. Terus selama 3 hari dipuasakan, berarti awal ikan masuk kolam itu enggak dikasih makan dulu gitu? Enggak boleh mas. Misalkan nih aku habis beli di seller siapa gitu, kan perjalanannya kalau rumah saya jauh misalkan 1 hari lah. Di sana kan habis dimakanin 1 hari di sana nggak makan, terus di tempat saya itu berapa hari? 3 hari juga? Atau? Mas, biasanya ikan koi kalau mau dikirim itu juga puasa. Harus dipuasakan. Kalau nggak gitu nanti dia buang kotoran di plastik itu nanti timbulnya amonia jadi penyakit juga. Gitu. Mau kirim harus dipuasakan nanti di tempat sampean itu juga puasa. Nah, puasanya berapa hari terus? Berarti totalnya kalau minimal itu di seller itu 3 hari, di 3 hari, berarti total ya sekitar 6 hari seminggu. 6 hari nggak makan ya? Iya. Tetap hidup ya? Nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Emang prosedurnya seperti itu mas. Nanti kalau misalkan nih sampean kok aja yuk mau masak nih kok karena sampean kasih makan, itu dia pasti makan cuman habis itu nanti pasti ada timbul penyakit. Pasti. Nanti ada yang badannya bengkak, ada yang soalnya dia kan corok kaget mas. Ada tas tas keliling dunia. Roh muangan enak digigit nih mabuk pasti mutah mas. Lambungnya nggak kuat. Baru tahu ini mas aku. Ya seperti itu prosedurnya. Habis itu dipuasakan 3 hari itu dilihat dulu mas ikannya. Ikannya renangnya gimana? Lek masih moncot di bawah air terjun atau pancuran nyari oksigen itu ikannya belum stabil. Iya, atau ada yang sakit dan yang lainnya juga ikut-ikut sakit. Kalau ikan yang sehat itu ikannya pasti renangnya itu menyeluruh gitu loh mas. Kayak mau ke sana oke, mau ke sini oke. Dan ikannya nggak ada yang flashing. Tapi kalau flashing itu ada kemungkinan nih airnya sampean bermasalah. Kadang ada kutunya, ada parasitnya seperti itu. Flashing itu kan kayak gini.
malik gitu Mas. Ikane. Kalau orang ini kan misalnya gatel di pundak sini ya, bisa garuk-garuk. Lah koi. Iya, apa garuk-garuk ya? Iya. Itu. Jadi dia bisa gesek-gesek gitu kan. Anggap aja koi ini lagi gatel ya. Lah, seperti itu. Nah, ini harus bisa mengetahui bahasa ya, koi. Seperti itu, Mas. Susah ini. Pokoknya mudah-mudah gampang lah. Kok mudah-mudah gampang loh. Mudah-mudah gampang piye? Sulit-sulit mudah piye? Iya ta. Ya kuwi lah oke. Berarti harus sabar ya ngrumat koi Mas ya. Sabar banget Mas. Lah iso ngrumat iwak berarti iso ngrumat calon ya kira-kira. Ya, lek enek nih pengen diopeni Mas. Lek enek ya. Nggak, selain itu ya Mas, selain apa yang sampean katakan tadi di awal, sebelum masuk ke ranah sebelumnya, aku ingin tanya ini. Kenapa kok sampai sampean ingin cara kasarane hobi di ikan ya kan? Selain itu ada hal-hal yang lain nggak alasannya sampean? Mungkin apa sampean pernah sumpek akhirnya ngrumati Pak ben iso sabar atau apa? Mungkin hal-hal sing terbesit di hatine sampean. Pertama itu alasannya itu dari dulu kecil banget itu kayak benih-benih demen ikan itu udah ada. Jadi nikah saja sama ikan nggak masalah berarti nanti ya? Yo aja tuh Mas. Kok kayak jadi ini ya sih. Oke. Terus habis itu sampai dewasa itu ya izinnya tetap pengen. Cuma itu dulu kan gimana ya? Mau open nih kayak nggone rene terus piye carane ya Mas. Dadak ngene-ngene wis bener-bener bayar agate akeh. Alas males Mas. Mari ngono. Gede iki kok. Wah, apa nganu mari ngono temu kanca sing anu akhirnya anu Mas. Terlaksana juga. Iya. Dulu efeknya itu awalnya itu saya kan mainnya sendiri dulu. Main sendiri, namanya itu dulu saya Buyut Aquatic. Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya namanya Buyut Aquatic. Nah, berhubung itu saya menjalani sendiri, kalau ada teman-teman sharing apa gimana, waktu ada kiriman banyak kok capek. Oh iya Mas. Misal nih ada 10 kantong nih, wah tangannya sendiri Mas aja kok, wah boyok rasanya, bosok cah 6 sih diserap wis boyok aku yang Mas. Boyok kan seumur piro padahal. Nah ya wis buyutan boyok lah. Paket lengkap pokoknya. Ya habis itu waktu itu teman saya itu ada yang tanya ke saya, "Yut, mbok diwarai anu loh, belajar koi." Ya ayo lah, saya apa ning main petaniku, main mitraku. Yo ayo gas, melu aku. Melu nih temanku. Melu terus iki piye anu prospeke anu koi tak jelas nih Mas. Ini misalnya ngene grite sak mene regane sak mene, kok pasar regane sak mene ade manut rego pasar. Saya sama ngambilnya di petani koi itu tadi ya. Iya. Itu wis gimana? Saya gitu Mas, kayak tak openi lah. Jadi puasa lebaran kayak gitu-gitu tak kasih parcel. Setiap berapa minggu sekali tak endangi. Ya walaupun apa ya Mas, walaupun kita itu cuma ngendangi, cuma kata-kata kasarnya cuma bacot, cuma itu petani itu kalau kita datang itu wis marem sebenarnya. Mereka itu cuma pengen disambangi itu kan wah ini ternyata Mas manusiakan manusia lah ya. Seperti itu, saya pengen menerapkan itu ke usaha. Memanusiakan koi saja bisa, masa memanusiakan manusia nggak bisa. Iya. Itu agak anu ya, personal gitu ya. Oke. Terus itu teman saya akhirnya gini, apa gini ya, ada yang gitu tim, kamu kan juga akeh no sakne dhewe tak emaki saya, gitu Mas. Jadi sekarang itu tim saya namanya ABS Koi. Jadi Buyut Aquatic dan kurang ABS Koi. Nah itu ABS Koi itu anggotanya ada 3. Mas Bima, Abdul Haris Mas Bimantoro. Bima yang itu ngeritik Lampung. Bukan Mas. Bukan itu Mas. Teman saya nggak berbau politik kok. Mas Abdul Haris Bimantoro itu orang Wajak. Orang Wajak situ. Terus sama Mas Sandy Mahendra itu semuanya ada ABS Koi. Nah, 3 orang ini Mas ya. 3 orang ini sekarang yang bergelut di dunia koi ini sampean ya. Ya, alhamdulillah. Dan ini sampai sekarang masih eksis ya. Alhamdulillahnya masih semoga eksis. Sukses lah ya. Yes, amin. Doakan yang terbaik. Oke, doakan yang terbaik buat teman kita nih, teman-teman. Lah. Kalau boleh tahu Mas, kalau misalkan aku mau beli koi, kan sama juga seller nih yo. Teman penjual itu ibarat kata
piro? Harga iku piro? Kisarannya. Gitu. Oke. Kalau saya nih ya, ini harga aktivitas andalan kami ya. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Kita itu soalnya juga apa ya? Koinnya itu ya terus terangnya bukan koi impor juga, koi lokal dan ya kebetulan belum breedingan sendiri. Jadi itu kadang itu saya beli-belitan dari Blitar, dari teman saya yang ngebreed kayak gitu-gitu. Cuma saya milih kualitas itu yang sesuai standar dan kualitas kita. Itu ya misal nih tergantung ukuran gitu ya. Apa tergantung ukuran juga ngaruh, kualitas juga ngaruh gitu. Misalnya harga range ukuran 20-25 gitu ya. Itu kalau grade-nya pasar itu murah kok, sekitar 35.000 gitu. Dan masih terjangkau banget loh. Kalau 39.000, 35.000. Kalau kelas pasar. Kalau yang grade A itu bisa sampai segitu ya, bisa 75 sampai 100. Grade-gradean itu tergantung warna, corak atau misalkan ada sakitnya gitu, enggak? Enggak. Tergantung ya itu, kualitas warna, pattern, step gitu Mas. Kayak misalnya koi itu stepnya cuma 1 seret gitu, sama yang purple lah 1, 2, 3 kan pasti cantik yang ini, yang pola-pola. Iya. Nah itu yang mahal. Berarti menyesuaikan harga juga ya. Iya Mas, seperti itu. Pola-pola. Jadi ada yang ukurnya 20-25 lebih mahal dari yang 30-35, tapi kualitasnya bagus yang kecil. Itu pasti lebih mahal. Sama ini sama pembelinya dari mana saja Mas? Oke, kalau saya itu random Mas kebetulan itu. Jadi nggak punya kok barang misalnya habis angkat dari kolam terus langsung keluar, itu enggak. Kita cari market manual sendiri dari Facebook. Jadi bisa ya, misalnya teman-teman ada di sini pengen usaha koi, bisa tanya ke sampean ya? Bisa banget. Silakan. ABS koi terbuka untuk umum. Oke. Mantap. Terus. Jadi penjualannya kemana saja tadi? Penjualannya yang sering itu ke Wonosobo. Paling jauh. Kalau paling jauh itu kebetulan pernah ke Malaysia. Malaysia. Gimana itu cara kirimnya? Sedangkan koi kan katanya 24 jam itu oksigen. Ya, itu ditransit Mas. Itu kebetulan yang pertama itu kan dibeli orang. Sebetulnya nggak langsung ke Malaysia itu. Kita ini koi kita dibeli orang dengan harga ya lumayan. Soalnya koinya kualitas bagus, rare quality, langka banget. Itu. Nah, itu dibeli orang, kalau nggak salah itu kemarin orang Surabaya. Nah, orang Surabayanya itu ternyata itu punya teman di Malaysia. Terus ditawarin sama temennya mau. Nah, kirimlah ke sana. Itu. Jadi yang handle kiriman ke Indonesia ke Malaysia itu yang di Surabaya tadi. Oke. Kami, gitu. Berarti yo pakai pesawat yo, otomatis ya. Iya. Kalau nggak pakai pesawat ya susah ya. Iya Mas, nggak bisa pakai jasa JNT kayak susah ya. Susah Mas. Berapa hari ya? Nggak bisa ya. Dan itu kan barang tuh Mas, kalau JNT itu barang. Itu makhluk hidup ya soalnya. Iya Mas. Harus sampai cepat lah ya. Iya. Harus ada strategi tersendiri. Mungkin teman-teman yang pengen ngirim koi langsung tanya Mas Gusti langsung ke rumahnya atau bisa, komen. Bisa lah nanti biar dijawab. Nanti gitu biar dikasih nomornya di kasih clue lah ya. Kayaknya obrolan kita sudah cukup lama ini Mas. Oh iya. Nah, mungkin ada salam atau kata-kata dari sampean buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pengen bisnis koi nanti gimana atau hal-hal yang lain lah, bebas lah, terserah sampean. Oke, untuk penutup. Bagi kalian para kaum milenial yang masih bingung mau usaha apa, mau kerja apa, mau nah itu kalau menurut saya nih Mas, menurut pengalaman yang saya alami ini, lebih baik jalani aja dulu. Kalau kita itu, saya pernah ada kata-kata gini, kalau kita melakukan sesuatu tindakan, itu ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinannya gagal, satu kemungkinannya berhasil kalau bagus. Tapi kalau kita itu hanya berangan-angan dan nggak melakukannya, selamanya kita akan gagal. Akan gagal. Itu. Soalnya nggak ada aksi ya. Nah, seperti yang kita lakukan lah. Ya. Wong belum mulai saja kadang teman-teman itu engkok piye jadinya. Seperti itu. Nanti kalau sudah berjalan, nanti pasti tahu nih. Wah,
ini kok ngene yo, ini kok rugi yo. Nah carane nganu kita sesuai pengalaman. Berarti rugi nggak masalah di awal ya? Nggak masalah. Kalau bisa jangan sampai rugi. Ya. Harus ditata dulu lah ya. Iya. Itu saja. Ada lagi? Ya. Cukup sih Mas. Cukup. Oke, teman-teman semua, pembahasan kita kali ini cukup romantis kepada ikan ya. Karena ngerumat ikan itu tidak semudah apa yang kita kira. Karena kalau ngerumati ikan yo nggak sabar, yo ikan yo cepet mati pisan Mas yo. Betul. Lek ngerumat cewek dibandani meneng yo. Yo. Lek iwak gak kena kayak duit so. Tapi susah lek kecantol liyane, Mas. Oke teman-teman semua, semoga pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Dan teman-teman bisa mengambil yang baik di sini. Cukup sekian dari saya, Muhammad Syihabuddin dan Mas Buyut Gusti. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.